Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Pak Riki. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar ke Madura. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat dan selalu ceria ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 8 kembali, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama dulu ya adik-adik. Izinkan Bapak untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian juga bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Nah, gambar apakah itu? Apa perbedaan kedua gambar tersebut? Masih bingung ya? Nah, untuk apa kalian mempelajari teks iklan, slogan, dan poster? Tentunya agar kalian bisa membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi, ketika di jalan kalian menemukannya, kalian tidak bingung dan dapat membedakannya ya. Nah, adik-adik, pada video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang iklan, slogan, dan poster. Kita bahas teks iklan terlebih dahulu ya. Apa sih teks iklan itu? Iklan adalah sesuatu yang mengganggu. Ya, mengganggu kalian ketika kalian menonton film biasanya. Atau ketika kalian menonton video ini, tiba-tiba ada iklan lewat. Bukan ya adik-adik? Jadi, iklan itu adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada pesan atau produk berupa barang ataupun jasa yang disampaikan. Jenis media yang digunakan antara lain bisa media cetak dan media elektronik, misalnya koran, majalah, televisi, radio, gawai, internet, poster, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang iklan, tentu kalian harus tahu tujuan dari adanya iklan. Iklan tujuannya yang pertama adalah untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Kemudian, tujuan iklan yang kedua adalah untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, tujuan dari iklan adalah untuk mempercepat proses penjualan barang dan jasa. Dan yang keempat, tujuan dari iklan adalah sebagai media promosi barang yang paling efektif. Dalam teks iklan, kalimat yang digunakan adalah kalimat ajakan atau kalimat tujukan kepada khalayak ramai agar orang lain tersebut dapat mengenali, membeli, menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Lanjut. Jenis-jenis iklan apa saja? Sebenarnya jenis dari iklan ini sangat beragam. Tapi di video Bapak kali ini yang akan kita bahas adalah jenis iklan berdasarkan isi dan media yang digunakannya saja. Teks iklan berdasarkan isinya meliputi yang pertama adalah iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga merupakan jenis iklan yang berisi tentang penawaran barang atau jasa kepada masyarakat luas. Iklan ini biasa kita jumpai ya adik-adik. Contohnya iklan sabun, iklan makanan dan minuman,
iklan jasa pengiriman, atau yang lainnya. Kemudian, jenis iklan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang berisi informasi tentang program-program kegiatan pemerintah, bisa juga berisi ajakan untuk melakukan atau menghindari suatu hal. Contohnya, iklan program pemerintah pencegahan virus COVID-19, program hidup sehat, program kelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis iklan yang ketiga adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan merupakan jenis iklan yang isinya memberitahukan atau mengumumkan kepada orang lain tentang hal-hal yang penting. Contohnya, iklan pemberitahuan PPKM, iklan pemberitahuan tentang larangan mengadakan pernikahan secara besar-besaran, iklan tentang peresmian tempat, gedung, atau yang lainnya. Kemudian, jenis iklan yang keempat adalah iklan permintaan. Iklan permintaan adalah iklan yang berisi permintaan barang atau jasa pihak lain yang bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Contohnya, iklan lowongan kerja. Selanjutnya, untuk jenis iklan berdasarkan medianya ada dua. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak banyak kita temui di koran, majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyampaiannya melalui media elektronik. Iklan elektronik dapat ditemui di televisi, radio, gawai, dan internet. Biasanya pada video YouTube, video TikTok, game, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan pengertian dan penjelasan tentang iklan ya adik-adik. Lanjut, kita akan membahas yang namanya slogan. Apa itu slogan? Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang singkat dan mudah diingat sebagai dasar, tuntunan, atau pegangan hidup. Isi pesan dari kalimat slogan hampir sama dengan iklan, yaitu sama-sama bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain. Slogan sering disebut dengan moto atau semboyan. Tahukah kamu macam-macam dari jenis slogan? Jenis slogan diantaranya ada 4. Yang pertama, slogan lingkungan hidup. Yakni slogan yang mengajak dan memotivasi orang untuk peduli terhadap lingkungan. Seperti contoh yang ada di video ini. Kemudian macam slogan yang kedua adalah slogan pendidikan, yaitu slogan yang memberikan informasi, ajakan, dan motivasi di bidang pendidikan. Kemudian macam yang ketiga adalah slogan kesehatan, yakni slogan yang memberi informasi, ajakan, dan motivasi di bidang kesehatan. Dan macam slogan yang keempat adalah slogan motivasi, yakni slogan yang memberi informasi motivasi dalam segala bidang kehidupan. Slogan ini biasanya banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang akan kita bahas adalah syarat slogan. Syarat slogan yang pertama adalah kalimat
slogan harus singkat. Yang kedua, memiliki tujuan dan pesan yang tersirat. Syarat slogan yang ketiga adalah pilihan kata yang indah, mengandung visi dan harapan. Dan syarat slogan yang keempat adalah objektif dan menarik. Baik, kita lanjut ke yang namanya poster. Apa itu poster? Poster merupakan media informasi yang berbentuk plakat yang terdiri atas kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster sendiri berisi pemberitahuan suatu ide gagasan, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Nah, selanjutnya tentang jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama adalah poster niaga. Poster ini dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan dalam menawarkan barang atau jasa. Kemudian jenis poster yang kedua adalah poster kegiatan. Poster ini memberitahu pembaca tentang adanya sebuah kegiatan dan mengajak untuk mengikuti dan menyaksikan kegiatan tersebut. Kemudian, jenis poster yang ketiga adalah poster layanan masyarakat. Poster ini berisi tentang informasi mengenai pelayanan masyarakat. Poster ini biasanya terdapat di majalah dinding kantor desa, kantor kecamatan, dan unit kantor layanan lainnya. Syarat dalam pembuatan poster antara lain, yang pertama, terdapat kalimat yang singkat dan efektif sesuai dengan tema pada gambar. Yang kedua, bahasanya harus jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah menarik perhatian. Poster merupakan bagian dari iklan yang disajikan dalam bentuk yang lebih bebas. Poster mengandalkan perpaduan gambar, simbol, angka, dan kata-kata guna memperindah tampilan poster itu sendiri. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Unsur iklan terdiri dari gerak, gambar, tulisan, dan suara. Slogan unsurnya terdiri dari tulisan dan suara. Unsur poster terdiri dari gambar dan tulisan. Nah, setelah kalian tahu masing-masing pengertian iklan, slogan, dan poster, apa sih persamaan dari ketiganya? Ya, persamaan dari iklan, slogan, dan poster adalah sama-sama bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif artinya ajakan. Jadi, antara iklan, slogan, dan poster sama-sama bertujuan untuk mengajak orang lain. Begitu ya adik-adik? Jangan lupa. Ketika kalian sudah tahu persamaannya, lantas apa perbedaannya? Ada yang tahu? Mari kita bahas pada slide berikut. Dari kriteria aspek penyusun, iklan dapat berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Sementara
Slogan dapat berupa suara dan tulisan saja. Sementara poster dapat berupa gambar dan tulisan. Kemudian, dari kriteria alat penyampaian, iklan dapat disampaikan melalui spanduk, radio, televisi, gawai, dan internet. Slogan disampaikan melalui spanduk dan radio, sementara poster dapat disajikan dalam bentuk spanduk ataupun baliho. Dari kriteria sarana penyampaian, iklan dapat disampaikan melalui media visual, media suara, dan media audio visual. Slogan dapat disampaikan atau disajikan dalam bentuk media audio dan visual. Sementara poster dapat disajikan dalam media visual saja. Dari kriteria segi bahasa, bahasa iklan dapat bervariasi sesuai gerak, gambar, dan tulisan yang ditampilkan dalam iklan tergerak. Kemudian dari segi bahasa, slogan bahasanya singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Dan poster, bahasa yang digunakan singkat dan sesuai dengan gambar yang disajikan. Bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dan persamaan iklan, slogan, dan poster adik-adik? Yuk kita belajar sambil bermain tebak-tebakan gambar ya. Nah, ini adalah gambar, ya, gambar iklan. Nah, yang ini termasuk gambar apa? Ya, gambar iklan juga. Kemudian gambar yang ketiga termasuk gambar apa? Slogan. Gambar keempat ini termasuk gambar poster. Dan yang ini termasuk gambar slogan. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar poster. Ini termasuk gambar slogan. Dan yang ini termasuk gambar poster. Nah, bagaimana? Bagian mana yang masih bingung? Apakah adik-adik masih bingung? Bagian mana yang masih kalian bingung? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung video Bapak dengan menekan tombol subscribe ya adik-adik. Sekian dari Bapak, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Beli topi bentuknya bundar, topi dipakai sambil berjalan. Janganlah lelah untuk belajar, terus semangat demi masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.